Apache MySQL running. Udah. Kan saya pakai Laragon, yang kalian pakai SAM, ya Apache MySQL di running. Udah. Kedua, kalian bebas menggunakan apapun. Maksudnya boleh yang pakai file latihan, boleh pakai yang UTS, apapun lah intinya. Dimana itu WordPress. Mau install baru pun nggak masalah. Udah jelas belum? Udah jelas? Nah, jika sudah jelas, yang saya bilang tadi ya, yang kita buka part 11 di bahan ajar web mahasiswa. Lah ya. Oke, kita mulai. Selamat malam semuanya. Iya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur ya. Oke, kita di sini untuk kuliah berganti, di mana kuliah berganti ini adalah pertemuan 10 minus 1. Karena terlalu banyak libur, yang UTS kan 8 tuh. Nah, hari ini sebenarnya ya 10 ini. Udah saya keluarin yang UTS-nya. Jadi yang kemarin itu 9, hari ini 10, 9 troubleshoot. Troubleshoot yang hosting. Hari ini kita baru 10. Nanti kita bicarakan lagi kapan kuliah bergantinya. Nah, di hari Kamis ini, yaitu ke-11, nih, rencananya ada bos besar mau datang. Pak Jaitun. Kenal nggak? Nggak kan? Atmaluhur. Siapa tahu buat naik internet ya. Mau nggak naik nggak tahu apa lah. Lambat ya sambil nunggu. Nah, saya ulangi ya, yang perlu kita lakukan adalah kita hanya butuh satu untuk inang, disebutnya inang. Ngapa? Ya file yang mau kita bikin ini nanti nempel di WordPress. Jadi apapun itu ya kalian tinggal ambil. Lah jelas? Lalu? Oh, nah. Misalnya, saya mau menggunakan yang Ilham nih, KMS 4J yang Ilham ya. Misalnya saya pakai ini, berarti kan alamat saya ada di localhost 2223E KMS 4J Ilham ya. Berarti saya akan buka di sini. Nah ini nih, Dr. Adas ini dan segala macam sejarah, ketua yayasan ini, mendirikan yayasan ya. Berarti dialah bosnya, bos besar. Nanti dibaca aja nih. Nah sambil tunggu itu, berarti kan saya bukanya localhost KMS 4J garis miring Ilham. Ya enggak? Nah, dia galat katanya. Kenapa? Ya lihat tuh di wp config-nya. WP config-nya ada apa di Ilham. Nah, jadi untuk gambaran yang nanya Pak ngapa Ilham ini error. Lihat ada nggak database dengan nama ini. Saya kan ngecek nih di mana ngeceknya localhost php-admin. Ya kalau ada galat-galat seperti itu, silahkan cek wp config. Habis wp config cek yang namanya database ada nggak tulisan sesuai di db config ini. Nah saya akan nyari nih. Nah di sini 41 nggak ada, 42 nggak ada, sampai 3 halaman saya cari nggak ada. Berarti kesimpulannya apa ya? Tinggal mengimport punya Ilham. Nah Ilham database-nya di mana? Di sini harusnya. Apa nama database-nya? Kebetulan dia nggak ada query create database, saya tinggal bikin. Nah tinggal bikin seperti ini, create. Ini nih udah pernah kita bikin ini. Saya cuma kebetulan nggak ada database-nya, jadi saya mesti ngapain ya, ngambil database ini. Kan tinggal import. Ya nggak? Tinggal milih filenya. Tadi itu ada di mana filenya? Ini. Nah, saya tinggal choose pilih file untuk yang Ilham, yaitu file db-nya. Di klik go. Sekali lagi pada intinya di sini untuk bahas plugin CRUD ini dia yang butuh adalah inang WordPress-nya. Mau pakai WordPress apapun nggak masalah. Oke, jelas ya. Jadi Pak, ketinggalan. Nah, ikutin aja materi tentang pluginnya, harusnya udah bisa. Oke, jadi di sini saya akan login ke WP admin ya. Nah, kalian bisa juga login ke WP admin. Kalau kelas pagi dia udah sampai beginian. Localhost 18.225.0.0.9.
kelas pagi dia sampai ini. Ini Ilham Tale-Tale, berarti saya tinggal login. Nah, kelas pagi nih ya. Saya buka dulu yang kelas pagi. Nih. Nah, nih PK. Jadi udah sampai form, udah sampai ini. Yang pertama sih kita butuh kontainer disebutnya. Kontainernya layoutnya untuk nampung. Oke. Habis kontainer kita bikin form. Sebelum bisa nyimpan, kita butuh tabel. Lumayan panjang perjalanan kalian. Makanya kita mesti ada kuliah pengganti lagi nanti. Ya. Kalau enggak ya ketinggal. Kenapa seperti ini ya? Karena ya mau enggak mau maksudnya ada libur. Nah, sampai ada gambar nih. Ya. Jadi modelnya kayak gini, nanti ada menu-menu lainnya untuk diisi juga. Syukur-syukur sampai transaksi nanti. Ya. Syukur-syukur sampai transaksi. Tapi ya kita usahakan ininya paham dulu baru kalian bisa ngembangin. Tuh ya, ini kelas pagi sekali lagi. Kita nanti butuh ya nambahin pluginnya. Kalau udah nambah, butuh layout ini untuk nyimpannya, kontainer disebutnya. Kalau sudah ada menu ini manggil file apa, file itu isinya form. Sebelum bisa nyimpan form ini ya harus ada tabel. Oke, dan seterusnya. Jadi ada sistem informasi di dalam CMS-nya. Apa maksudnya sabar, kita belum sampai ini. Ini hanya gambaran yang pagi. Nah, kalau sudah, kan login. Pak, apa yang Bapak? Oh, ini yang bukan Ilham nih, salah. Ini yang Ilham. Kata Sandi Ilham. Ilham. Benar salah Emon. Yang ini gak kebuka, saya close lah. Nah, Ilham salah, berarti huruf besar ya kalau nggak salah password dia nih. I-nya kapital. Silakan. Mana Ilham Tali-Tali ini lamanya? Oh, udah masuk. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah lihat ya. Di sini kan menu bersih nih yang Ilham nih, kenapa? Dia nggak ada install tema tambahan yang bikin menu tambahan di sini. Bisa jadi yang kalian ada maksudnya, tapi bawaan defaultnya kalau kita install WordPress ini kayak gini lah. Nggak kurang nggak lebih ya. Nah, jadi kita mesti ngapain? Coba berkunjung ke plugin. Jadi kita sekarang fokusnya di plugin nih. Udah ya. Kita sama-sama punya Akismet. Ada Hello Dolly. Minimal 2 itu. Tapi kalau install tema tambahan kayak SC Kelvin misalnya, dia ada beberapa plugin tambahan di sini. Nah, defaultnya 2 ini. Boleh dinonaktifkan, boleh diaktifkan, biarin lah. Intinya nggak masalah. Kita nggak ganggu mereka. Untuk bikin plugin sendiri, caranya seperti ini. Konsentrasi ya. File plugin yang sekali lagi saya menggunakan Ilham. Ilham itu kan saya nyimpannya di folder Ilham nih ya. Nggak sampai ini. Yang kalian pahami, yang kalian nyimpan di mana? Lah. Yang kalian ingat-ingat nyimpannya di mana? Lah, saya kebetulan pakai file latihan, file UTS Ilham. Yang kalian saya nggak tahu pakai yang mana. Intinya kalian lihat lokasi yang kalian nih. Harusnya sama persis yang dibuka dengan yang di sini. Jelas? Nih, saya ulangi ya. Kan saya buka Laragon www itu sama dengan localhost ya, localhost. 2223E ini, KMS4J, KMS4J, Ilham, Ilham. Oke. Jadi jangan salah alamat. Jika sudah buka WP konten, udah WP konten, di situ ada folder plugin. Buka. Isinya normalnya kalau belum ada di apa-apa ya. Satu folder, 2 file. Ini Hello Dolly, ini Akismet anti spam. Itulah pluginnya. Jadi kalau ini kita hapus, hilang dia dari plugin. Oke. Nah, kita mau bikin plugin. Tapi khususnya CRUD karena operasi simpan, baca, oke, update, delete. Nah ya. Buat folder nama masing-masing, tapi pendek aja. Kayak lake, Rizal, Sadam, Nindi, Jahra, Pati, Edi, dan seterusnya. Oke, saya misalnya Feby lah. Nah, tulis Edi, Vira, dan seterusnya. Yusuf. Udah sampai ini?
Untuk apa? Ya biar nggak belepotan, biar kalian tahu. Jadi saat ngumpulin UAS yang coding nanti, kalian tahu mesti yang ngumpulnya mana. Yang pasti bukan semua ini ya, hanya satu foldernya dan isinya. Jelas nggak? Ya, kami baru bikin folder intinya di dalam plugin. Si Calvin aman sampai ini? Oke, buka. Kosong ya. Lah, lalu. Lah, jika sudah buatlah folder kosong dengan nama masing-masing di folder plugin. Sudah ya? Bikin file baru kayak kita belajar DPWL kemarin. New text dokumen. Yuk. Yang BD khususnya. Lalu cuma bikin file baru. Klik kanan di dalam isi folder kosong. New text dokumen aja yang dipilih biar dia nggak ada terformat file-file lain. Udah? Namain misalnya utama. Jadi kita tahu inilah utama. Utama apa? Utama pluginnya. Utama titik PHP. Agar kita tahu inilah untuk file utama plugin. Sudah. Lah ya. Di yes. Dia nanya kan dari txt ganti PHP yes. Lah, dibuka pakai Sublime. Isinya kosong. Sampai ini dulu sudah. Yakin ya. Jadi hanya ada file utama, mana utama tadi. Nih, isinya belum ada apa-apa. Jika sudah, lah oh, belum. Jika sudah, kelanjutannya gini. Pak, Bapak nyuruh download bahan ajar atau apa nih? Kalau di sini saya nyontohinnya file utamanya adalah nama kita masing-masing. Tapi dari pengalaman nanti bingung tuh, nggak dikumpulin yang ininya. Jadi mending kita taruh di dalam satu buah folder aja. Oke. Nah, yang ini yang kita nama ini adalah file utama. Kalau sudah di dalam file utama ketik yang seperti ini. Nih, cara ngetiknya, kalian lihat saya ya. Saya kiri kanan. Kalau kalian punya filenya gini ya tinggal diketik juga. Apa yang mesti diketik? Buka tutup PHP. Lah, Pak ada di mana file ini? Ada di bahan ajar yang 411. Bahan ajar itu di mana? Di web mahasiswa, menu jadwal kuliah. Hah? Ya, slide ke-10. Sudah? Sudah belum? Buka tutup PHP lalu. Lah, apa yang diketik yang di dalam remark? Jadi di WordPress ini walaupun di PHP di sini adalah disebutnya remark, komentar, tapi dia nganggap ini nih adalah kerangkanya. Utama, enaknya namain utama aja, biar gak bingung. Samain, nggak ngaruh. Sebenarnya kecilin aja, lebih enak kecilin. Udah ya, ngetik remark, buka remark, tutup remark. Nah, selalu awali dengan buka, akhiri dengan tutup. Ngetik ini sudah? Ya, plugin name. Plugin name boleh bebas. Misalnya plugin CRUD Q yang oke banget. Lah, kedua plugin URI. Jadi bukan plugin URL ya, melainkan URI. HTTPS misalnya tempat download pluginnya. Downloadnya dari mana? Misalnya dari website saya. Atau dari WordPress aja kita taruh wordpress.org plugin CRUD Q.
description. Ini Kuwo yang bikin, hebat ini, baca CRUD. Pak, ngapain banyak tulisan Bapak basing-basing? Nah, artinya bagian basing-basing itu bisa kalian ganti. Ya, yang alay-alay tulisannya bisa kalian ganti. Version selalu mulai dengan posisi pertama kali. Ya, berarti belum lahir dia, karena baru kita kembangin 01. Author, nama kalian masing-masing juga boleh. Nah, author Yuri tulisannya, bukan URL. Nanti saya tampilin yang versi lengkap ini. HTTPS facebook.com kelas berat 88. Nah, lisensinya ya biasanya dia defaultnya GPL 2 lah. Nih, silakan. Jadi plugin name tulisannya titik duanya, kalian lihat tuh, saya gak ada pisah karena ngaruh ya. Pluginnya name titik duanya ini nempel. Kalian ketik aja dulu deh, nanti saya jelasin. Ketik ya, cai-cai ngetiknya sambil pahami. Diketik aja dulu, kalau lah kita mulai bareng. Udah. Nah, sudah. Oh, nah, sudah. Jika sudah disimpan, waktunya kita ngecek untuk apa yang berusaha kita ketik nih. Kita lihat ya. Lalu yang berusaha kita ketik lah ya. Kita cek di halaman plugin terpasang. Tadi awalnya Hello Dolly aja. Ya, awalnya Hello Dolly dan anti spam ya. Kita akses ulang halaman plugin terpasang. Diklik, nanti ada tulisan apa?
Wow, kata kalian, plugin CRV yang oke banget. Ada nggak? Yang kalian apa tulisannya? Tulisannya itu ternyata yang tertulis di plugin name, memang bahasa Bangka dia ya, name bukan nama, plugin name. Ternyata apa yang kita ketik di sini, apewo misalnya gitu, nanti tulisan apewo itu keluar di namanya, nama plugin. Kayak gini, anti spam dan segala macam, ninja form kayak gitu. Ternyata nulisnya pakai plugin name. Jelas ya? Satu lah, oh, udah ya. Nanti aktifkannya, sabar dulu, baru siko plugin name. Nih ku yang bikin hebat kuni baca CRU dari WordPress. Apa itu kata kalian? Oh ternyata itulah description. Description tulisannya. Description. Udah? Bener ya? Yang lain? Decepticon misalnya kalian tulis. Udah salah itu. Decepticon itu musuh Transformer. Nggak tahu ya? Musuh Autobot. Iya. Kalau saya keluarin soal itu nggak tahu berarti ya ngerjain ya. Nih nggak tahu kok. Decepticon. Nggak tahu. Oh, hola. Tahu ya, ini di mobil Pak Ari nih ada nih. Jadi mobil Pak Ari itu kalau berubah jadi penjahat tuh. Pak Ari kita tahu ya kayak Mateo. Nih, kita lihat nih. Biar kalian nambah pengetahuan. Nih, nggak tahu lah. Apa ya? Transformer kan? Ada nggak film Transformer? Musuhnya ini Bumblebee, terus siapa lagi aja ujung-ujungnya nih? Nggak tahu. Oh, Honang. Optimus Prime itu kan? Jadi ada logo-logo gini nih mereka tuh Autobot, tapi yang ini nih ya musuhnya. Terus mana lagi? Nah, yang ini nih ya intinya ada dua macam dia. Lao, berarti kalau keluar di soal atau Lao jawab oh. Tenang, tidak keluar. Tidak keluar ya. Jadi sekedar tahu aja nih. Nah, maksud saya kayak gini. Lihat tulisannya, description, jangan ditulis Decepticon, udah beda. Tidak keluar. Sudahkah? Ternyata kalau mau ada tulisan begini kata kalian tadi, oh this description digunakan untuk jutaan orang kayak gini nih. Oh berarti nulisnya di ini tadi ya, lah ya. Plugin Yuri, di sini Yuri tulisannya, Uri. Udah? Ada URL yang bisa kita dengarkan. Di sini nih Yuri, I-nya ini identifier, bukan locator. Locator tuh L, URL. Sama sih kayak itu nulisnya. Nah, biasanya plugin Yuri ini kaitannya dengan apa? Kayak gini. Jadi kalau kita cari plugin Hello Dolly, Hello Dolly ini nonaktifkan pemberitahuan, tampilkan. Nah, dia akan ngebaca sebenarnya dari server WordPress-nya yang ini nih. Ini yang kita cari nih ya. Ini penjelasannya. Hello Dolly ada dari sini. Nah, inilah yang dibilang sebenarnya alamat Yuri-nya tadi. Plugin Yuri. Oke? Plugin Yuri karena apa? Ya tempat repository file-file pluginnya ditaruh. Ya di sini kan contohnya. Nah, inilah Hello Dolly oleh siapa? Nah, di sini kita nulisnya cak-caknya yang ini ceruk Q. Oke. Kenapa seperti itu? Ya ada ceritanya tadi. Cak-caknya seolah-olah kunjungi situs pluginnya diklik. Nanti larinya ke WordPress ID, WordPress org tuh. Nih, nah. Kenapa tidak ditemukan kita? Kan basing-basing dari cerut Q tuh. Ya wajar lah nggak ketemu maksudnya. Oke, nah itu yang plugin Yuri.
Satu lagi adalah autornya. Siapa yang bikin nyiptain plugin itu? Kalau saya sih ngasih link ke Facebook saya. Nih, jadi kebukanya di Facebook. Oke. Nah, jadi itu bagian-bagiannya. Nah, terus apa yang barusan kita bikin ini? Bagian yang kita bikin ini namanya adalah untuk inisialisasi atau deskripsi dari pluginnya. Bagian pengenalnya. Oke. Informasi plugin pakai gini cara bikinnya. Udah jelas? Jadi bagian pertama adalah bagian untuk pengenal pluginnya. Oke. Informasi plugin sudah jelas yang ini? Oke, kita lanjut bagian berikutnya. Pahami baik-baik. Nah, ini sama kayak tadi. Kemudian ada namanya modul. Modul ini apa yang dikerjakan? Cara bikinnya di sini contohnya sangat simpel. Tetap buka PHP, tutup PHP. Karena ada 3 bagian dia. Function, modul, C-nya modul Q. Tetap buka kurung tutup kurung. Echo katanya. Nah, gitu aja. Apa ya namanya? Memang sederhana ini. Jadi modul ini apa yang dikerjain? Sebaiknya ini samain. Tapi kalau udah ngerti nanti boleh kalian bedain. Nah, kalau echo ini boleh bebas. Kalau dicontoh saya namain dia dengan nama modul. Di sini modul Q. Terus gimana Pak? Sama aja. Jadi harapannya dari beberapa contoh nih kalian bisa lebih memahami. Sudah. Lalu kurang besar. Saya besarin nih. Udah. Oke, bagian terakhir buka tutup PHP juga adalah bagian untuk menghook modul tadi ke dalam menunya WordPress. Bagian untuk menghook apa yang jadi modul ya ditampilin di menu. Ini kan belum ada nih menunya nih. Kita aktifkan di sini pun dia belum muncul ya. Oke, jadi nih walaupun kita aktifkan dia nggak muncul di sini. Tapi pluginnya udah aktif, tapi tidak muncul. Kenapa? Kita perlu ngidupin nambahin dia di menu. Nah, bagian ketiga ini, nambahin menu, yaitu modul yang dikerjakan tadi. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Ini saya modif dikit ya, jadi ada beberapa versi kalian bisa pelajari. Tetap menggunakan function, misalnya menu Q, buka kurung tutup kurung kayak gini, and function lagi. Nah, habis kalau sudah add action. Di mana di add-nya, karena kita login itu dibilangnya di admin menu, ya kita tulis admin menu. Nah, menu yang ditambahin adalah menu Q. Jadi yang kita tulis di sini tulis lagi di sini. Nah, kalau sudah ditambahin di add menu pack-nya. Buka kurung titik koma. Nah, apa yang ditambahin? Judulnya, menunya. Nanti saya ulangi lagi sementara kita ketik aja dulu seperti ini. Ini ganti read aja. Linknya, modulnya. Nah, modulnya tadi kita ada modul Q ya. Modul Q. Nah, ini kalian ketik dulu, nanti saya jelasin kalau udah diketik. Ini bagian ketiga. Silahkan. Apa maksudnya? Nah, pahami aja baik-baik, nanti saya jelasin.
Sudah? Oke. Sudah. Oke, yuk penjelasannya ya. Lalu, nah, jadi ini bagian ketiga adalah bagian menunya yang dipanggil atau di hook biar bisa ditampilkan di admin menu. Oke. Kenapa isinya kayak gini? Sabar dulu, ini penjelasannya. Siap. Lalu konsentrasi. Saat kita ngeklik plugin terpasang, coba aktifkan yang ini. APWO tadi tuh. Yang saya kan udah ganti jadi plugin name-nya APWO. Lah, diaktifkan sudah. Wih, boleh diem deh. Masa kamu terjangkrik nih? Jangan kan? APWO sudah. Nanti dia akan nampilin di sini. Kalau mau ganti icon nih bisa cari aja dash icon. Dash ini kan dashboard tuh. DASH icon. Udah. Kalau mau ganti ini bisa kok. Saya udah pernah nyoba ganti juga. Atau lihat video-video yang saya rekam di channel YouTube saya pernah dibahas. Ya. Ini kita klik menunya. Keluar nggak? Nah, plugin kita lah jadi. Cuma belum jadi plugin CRUD, baru jadi telok ini. Telok lo menetas. Udah? Ayo. Nanti saya sampai jelasin kalian lihat pelan-pelan ya. Udah belum yang sampai ini nih? Udah belum? Yang belum sampai lihat ya. Lihat penjelasan nih. Yo, 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 jangan kukil. Yo, bye-bye. Yo, lihat ya, dengerin ya. Di sini kan ada tulisan menunya. Di plugin, diaktifkan dulu. Ya, di plugin terpasang, dia mesti diaktifkan baru muncul. Lalu, Calvin muncul, Calvin. Apa masalah diaktifin, Om? Di plugin terpasang, klik aktifkan. Sudah. Ini hebat ini. Calvin belum lah? Oke. Yang lain? Ya sabar, nanti dia pelan-pelan sambil saya jelasin. Yo, 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 sambil lihat. Wih, baby Safira, lalu. Iyalah, sambil lihat di sini, lalu. Nanti bisa kejawab kok. Udah ya, lihat ya, konsentrasi. Menunya ini yang mana? Menunya itu ternyata apa yang kita ketik di baris 2 ini. Lah, berarti kalau saya mau ketik cerut sistem informasi cerut misalnya, si cerut saya simpan lah, berarti menu itu akan jadi si cerut di sini nih. Nah, lah, nih menu-menu kan ada jadi begini kan. Lalu, nah berarti kalau mau ada tulisan si cerut, tinggal kita ganti bagian menunya tadi. Nah berarti kalau saya mau tulis di sini keterangannya si cerut ini adalah menu yang tampil. Jadi kita bisa kasih remark dengan hashtag menu yang tampil. Wah. Udah. Oke, kemudian judulnya ini apa? Judulnya ini adalah title-nya sebenarnya. Kalau kalian ngelihat di atasnya ada tulisan judulnya.
Itu aja sama dengan kayak gini nih. Ini judulnya title. Judul, ini title. Berarti kalau kita klik katannya kayak gini nih, view page source, yang ada tulisan title di head, nih. Ini dia barangnya. Ini title nih. Lah, kalian dulu belajar DPW kan? Ada struktur HTML, ada HTML head, title, ya nggak? Body gitu kan? Nah, dia title-nya berarti taruh di sini. Nah, misalnya kita mau judulnya itu sesuai judul skripsi kalian, pura-puranya. Berarti judulnya ini kita tinggal ganti tulisan Sistem Informasi Create, Create, Update, Delete. Cerut. Ya, lah. Yang di dalam petik tadi, title judul tadi disimpan. Mengenai tulisan itu nanti kalian bisa melengkapi, yang penting kalian tulis saja dulu. Nah, nanti dia akan berubah jadi gini. Nah, saya sampaikan bagian per bagian. Berarti di sini adalah title, title dokumen, lah kan? Dua macam ini udah ya. Nah, bagian ketiga, dia diapit masing-masing petik, 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 dipisahin koma. Kalau yang saya contohin di sini, saya ketiknya sambung menyambung nih. Nah, kalau sudah menu Q, ini akan jadi menu Q yang ditambahin di admin menu. Modul Q adalah modul Q yang kita panggil. Kerjain apa? Modul Q. Oke? Nggak sampai ini. Nah, ini kalau mau ngasih keterangan modul yang dikerjakan atau dipanggil. Jadi setelah ngeklik menu, modul apa yang dipanggil? Ya modul yang kita bikin ini. Nih. Oke. Jadi kalau saya ganti modulnya mau jadi tulisan modul Q, bukan Q lagi, berarti di sininya modul Q juga. Oh, yang Feby masih error, udah jerah. Loh, boleh screenshot deh, kirim ke Telegram. Kami lihat apa masalah kamu ini. Udah? Lah? Oh, lah sambil nunggu kamu, kami bahas ini ya. Read itu apa? Read itu disebutnya capabilities. Capabilities kata kalian. Kayak fatalities gitu ya. Fatality, brutality, pernah dengar? Yusuf pernah baca berarti ini jawaban lah. Oh, ujian no. Tapi tidak tahu lah Yusuf. Tahu apa ya? MU, Mortal Kombat, ya benar. Dapatlah amal ibadah Yusuf ya. Karena Yusuf tahu nih, hebat Yusuf nih. Tahu fatalities dan brutalities. Jika tidak tahu kan yang lain ah? Aduh, apa yang kami bahas ya? Nah, di sini disebutnya capabilities. Aduh, fatality sama brutality kayak gak tahu. Au, hah? Bawa-bawa. Di Telegram, mana saya pernah mau WA. Macet. Oh, di pribadi. Masa kan kirim ke Calvin lah. Terus, iya. Lah, coba kirim. Kirim code-nya. Kita lihat. Tuh, si ini lah dapat amal ibadah. Kalian tidak nak dapat amal ibadah ya? Kalau nyesel nilai YouTube lebih besar. Oh, enggak. Autobot kayak Decepticon kita tahu tadi ah. Ditanya ke apa tadi fatalities, brutalities tidak tahu lah. Jadi apa yang tahu nih? Hah, anak-anak itu ngapain diam nih? Tidak tahu dingin. Mana wifi kok tidak dimunculnya? Oh, kayak pulang kita nih. Ngapain?
Tenang, dia cuma agak pemalu dikit. Udah dikirim belum? Belum loh. Ah, baru muncul lah. Oh, lama lah, sabar lu. Feby ini tidak sabar kan. Mana yang namanya Feby ini? Error katanya. Mana script ah? Scriptnya. Oh, orang minta script Yang PHP tadi yang nggak bikin PHP. Emang jelas. Orang ketiga tarik file gini nih, file kan kita bikin di sini nanti tuh, kata tarik ke situ. Apa? Bagus kok. Oh iya, Feby nih. Feby sering sedih, Safira hati-hati. Nggak sering sedih. Lalu Feby, cepet. La ilun. Ika jelas ya tengok tulisannya. Jelas kok. Orang ad menupik deh, admin menupik. Oh, Feby, lah berapa umur Feby? Hah? Mata Agi bagus? ADD ya, bukan admin di sini. Ada Feby. Hihihi. Ayolah Feby teliti-teliti. Terus apa lagi? CCC, delete, title. Hah? Menu yang tampil. Read linknya, modul Q. Kalian terus lah, coba latih itu dulu. Admin menu pick to add menu pick. Lalu function menu Q ini juga nih, hapus dulu yang ini nih. Si Feby Tugil. Nih, hapus nih baris 22 nih. Lalu ini lah dua-duanya lah dihapus loh. Lah, adminnya lah diganti add loh. Lah coba simpan. Terus apa jadi ya? Lalu apa yang kakak ketik bagi foto lagi? Lah kami lanjut berarti. Yo. Fatalities tak tahu. Fatalities. Nah kayak gini nih. Fatality itu. Scorpion bakal ngeluarin gini. Tidak pernah tahu lah ya kalian lah. Oh, bagus, sudah ada perkembangan. Brutalities tuh kayak gini nih. Nah, ancuk-brancuk dia, ya. Nah, berarti apa kaitannya ini? Ini capabilities atau capability tulisannya. Berarti kalau ada tisnya bentuk jamaknya. Ya, tinggal ketik capabilities. Capabilities tuh ya pembagian intinya. Pembagian kalau peran ini mesti ngapain sih? Peran ini mesti ngapain sih? Peran ini mesti ngapain sih? Berarti kaitannya kan di WordPress. Ibaratnya role, kalau kalian ingat role kemarin, masih ingat nggak? Lalu Pak, UTS kemarin tuh, kan ada namanya kontributor, ada pelanggan, subscriber, ada. Mereka kan punya, kalau login, pelanggan, subscriber, paling dikit menunya kan? Ada. Kalau si kontributor, ada post, tapi nggak ada media, nggak ada laman, nggak ada ini kan? Nah, itu kaitannya dengan capabilities dia atau haknya dia. Jadi peran punya hak capabilities. Nah, yang saya tulis read tadi, Ctrl F read. Nah,
Read itu adalah capabilities yang semua punya. Karena mulai dari subscriber sampai ke atas punya read. Read itu apa? Read itu capabilities sekali lagi ya. Yaitu kemampuan. Nah, read itu dipunyai super admin, admin, editor, author, kontributor sampai subscriber. Jadi kalau kalian mau orang yang bisa login di kalian, bisa akses sistemnya, berarti kita akses kasih read untuk capabilities. Udah? Jadi yang Feby lalu oke. Naik dari situ delete post berarti selain subscriber nggak boleh akses. Yang di atasnya boleh. Jadi subscriber doang yang nggak boleh akses. Jelas nggak maksudnya baca ini? Kalau kita naik lagi tulisannya delete publish post berarti si kontributor nggak bisa mengaksesnya. Oh, jadi dia ini bentuk piramid nih makin atas sama makin dikit nih. Tuh, jadi kita pilih, Pak, kuna tampil untuk admin doang. Berarti kalian cari salah satu nih, list user misalnya. Lah, itu jawabannya. Jadi capabilitiesnya, kalau kalian lihat di sini, tulisannya saya adalah manage option. Kita cari manage option tuh, ini kan, dia punyanya adalah admin. Berarti admin doang yang bisa akses halaman itu. Bukan halaman, plugin ini. Oke? Lah, karena read, ya berarti kalian login menggunakan si kontributor pun nanti dia tampil. Ngerti ya? Jadi kita WordPress-nya kan bisa beberapa pengguna. Nah, pengguna itu nanti kaitannya dengan yang ini. Jadi kalau kita bolehin dia ngakses ya kita turunin role-nya jadi apa untuk capabilities ya. Yang semuanya bisa ngakses. Oh, tidak boleh. Mulai dari author bolehnya. Berarti kita aksesnya yang author. Nah, cari editor author yang terisi. Nah, mulai dari ini. Mulai dari delete publish post, upload file. Nah, berarti mulai dari ini yang kita ganti, ambil tulisannya ganti di sini. Oke, kita sementara pakai read aja ya. Jadi semuanya bisa. Oke. Linknya ini ya linknya. Jadi kalau kalian ingat dulu demo DPWL di sini. Ini kan link nih. Pek halaman apa link. Link itu yang jadi kita buka file itu. Ingat tak? Yang gini nih, localhost demo DPWL. Kan kita kemarin ada admin nih. Nah, admin login. Kita kan ngeklik sesuatu, kategori misalnya. Ada halaman adalah M kategori. Link kan? Berarti ini yang kita include adalah file M kategori kan? Nah, konsepnya sama kayak gini. Tapi dia nggak menginclude sekarang nih. Dia bacanya sistem database. Jadi kalau dia linknya ini ya khusus kita untuk halaman ini, berarti tag-nya adalah linknya ini. Oke. Ya berarti ini kan tulisan linknya ya keterangannya inilah link. Jadi kalau saya ganti linknya mau yang lain, jadi linknya ini sistemnya nggak boleh ada yang sama. Login harus beda. Kalau ada yang sama dia nggak bisa. Oke. Unik sifatnya. Jadi linknya ini yang tukang manggil file nanti. Nah, nanti akan kita gunakan lagi. Jadi itu struktur menu. Jika sudah, berarti fokus kerja kita adalah di modul Q ini. Jadi kita tambahin tulisan apa? Dingin gitu kalian. Nah, berarti nanti tulisannya dingin itu nanti keluar di sini. Oke. Sampai ini ada pertanyaan nggak? Jadi ini baru basicnya benar, baru bikin file plugin. File plugin ya, belum sampai CRUD. Nah, kalau udah paham sampai ini, berarti kita tinggal fokus di modulnya. Konsentrasi. Yang si Yusuf dan si Gifran ini pernah belajar gini. PHP? PHP mata kuliah apa dulu? Hah? Pak Rahmat? Supardi? Frankie? Oh, Pak Lauren. Web apa namanya? Web dasar. Lah ya kayak gini ya. Jadi
kita udah boleh naruh di sini di modulnya. Nah, gini, biar lebih enak, kita mau pakai framework Bootstrap. Kita cari, lebih enak kalian main copy paste nih. Bootstrap, misalnya 4 aja. Layout keyboardnya misalnya. Dari W3 School aja tambahin. W3 School. Kenapa? Ya biar nggak kayak ngetik, kita cuma nyari aja. Bootstrap template. Yang ini nih kayaknya nih. Saya coba lihatlah dulu. Yang kayak saya tunjukin yang kelompok itu. Nah, ini nih dia nih. Kita mau ngambil dia ini. Jadi template-nya siap pakai. Nanti kita tinggal modif. Nggak bikin dari awal. Ngapain lambat. Oke, kita pakai ini ya. Nah, klik try it yourself. Belum. Ini Bootstrap 4 template aja W3 School, bukan Bootstrap 4 layout. Ini yang diketik. Ya, Bootstrap 4 templates tulisannya. Sudah. Keluarnya nanti website W3 School ya, diklik. Untuk apa? Biar tidak payah-payah ketik ya. Lah, bener ya? Nih keluar ya. Nih yang kita target kita ini. Kenapa? Saya mau ngambil menu-menunya ini ya, tinggal ngeklik, nanti kita tinggal programin jadi barangnya. Lah, yuk lalu saya mau ngambil yang ini, lalu klik try it yourself. Klik yang try it. Jadi untuk nampilin kode di W3 School ini pakai try it nih. Udah? Lah. Nah, apa yang diambil nih? Mulai dari link sampai style. Link sampai style di copy. Lah. Link sampai style di copy. Lah. Al-Fatih udah ya. Kalau udah di copy, mesti ngapain? Lihat ya, ini kan buka tutup ya. Udah. Ini buka ditutup. Kita modif dikit. Jadi function kayak gini, bikin sebaris. Lah. Lalu function modulku jadiin sebaris kayak gitu udah. Ini kan PHP punya nih. Jadi dalam blok ini PHP ya. Konsentrasi ya. Saya tutup PHP-nya sampai sini. Tetap tambahin ini sebagai penutup. Lah. Kita mau beralih alam nih. Alam dari PHP beralih ke alam PHP ke HTML. Kalau kita simpan error nih. Tunggu, memang belum kelar. Memang error. Kan nunggu deh cerita. Udah belum? Apa? Tadi tuh deh nih tadi ya gak? Lalu, ya Safira, lah lihat dulu nih. Nih, ya ini jadiin sebaris, tambahin tutup PHP, lah, Gibran. Nah, jika sudah di sini ya kurung perawal itu kan punya PHP juga. Tambahin buka PHP. Hapus ini. Jadi masing-masing mereka diapit, ditutup, diapit, ditutup. Nah, sekarang ini nih milik ini dihapus. Kan ceritanya modul nanti fokusnya kan? Iya, tunggu. Nah, sisain kayak gini. Jadi kita ngerjain apa yang di dalam modul. Modulnya ini sebagai kontainer. Dibilang kontainer berarti wadah. Lalu ya saya tambah ini ya. Jadi lah, lihat sekarang barangnya di dalam function. Sudah. Kan kita masih ngopi ya. Ya. Berarti kalau copy di paste, yo Ctrl V.
Oke. Kan dia di tengah-tengah. Karena apa? Saya udah mau ganti alam. Ini alamnya alam PHP. Ini alam PHP. Di tengah-tengah ini berarti alamnya alam HTML. Lah, paste. Wih, berantakan kata kalian. Nah, blok, rapiin. Pakai tab. Jadi bentuknya rapi kayak gini. Tab. Nih, rapi. Kan ini buka, buka, tutup. Jadi di dalamnya ini. Lah, pahami baik-baik, lihat pelan-pelan. Lihatlah, cai-cai, lihat ya. Sudah? Sudah belum anak? Hah? Halo? Udah belum? Udah? Kalau sudah simpan, tidak usah simpan, enggak, belum sudah. Kasih enter. Ingat ya tadi bagiannya adalah buka, ini kan tutup ini akhirnya ya. Saya ini masih berkecimpung di dalam ini. Lah ya. Kita balik lagi ke web tadi. Ini yang ada jumbotron ini sampai nav. Ini yang di dalam body. Ini kan body buka, body buka. Dalam body berarti sebelum akhir body kan. Nah, di copy lagi di dalam body ya, di dalam berarti bodinya tidak usah. Di dalam body ada apa? Sejarah. Tidak apalah, tidak jadi tidak. Di dalam body kita copy sebelum body ya, copy. Intinya dalam keadaan terblok. Jika sudah, tinggal di iya, mantap, tinggal di paste. Yuk. Kalau berantakan kayak gini kan berantakan nih. Pening nih kok berantakan ya. Gulung sambil ngeblok, tap 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 tap. Div ketemu div sejajar. Nav nanti ketemu nav sejajar. Div ketemu div sejajar. Lah mantap dia posisinya. Jadi kalau kita mau nyari gampang. Ya. Ini tadi kan gini nih saya ulangi nih. Gini kan. Saya blok. Ada, ini udah rapi nih, style dengan div. Berarti ininya tinggal tap tap tap. Nah, silakan dirapiin dulu. Nah, belum ngerti saya ulangin ya. Kan awalnya jam nih tadi tuh sebelum di paste ya. Udah, saya kan ngepaste tahu. Gini kan berantakan kan. Nih kalau nengok aduh pak script apa jadi itulah bayangin tinggal ngopi paste aja pening nggak ada. Belum kita ngetik dah udah lah gitu ya. Nah jadi cem nih kita rapiin. Rapiinnya gimana? Mulai dari div paling bawah lah. Kan ngeblok ini tahu kan? Ah ngeblok ini. Terus, nah berhentinya di mana? Tunggu. Nah berhentinya di sini nih. Nih, ngapain berhenti di sini? Karena dia nih mulai tidak rapinya. Div ini kan ketemunya div ini. Dalam keadaan terblok, udah tekan tab, tab itu di atas caps lock ya. Sudah. Tab, 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 tab. Lah, lah bisa disimpan di tes sekarang. Di tes. Nanti kita punya tampilan persis kayak gini. Nanti tampilannya persis kayak ini. Oh, oke, kita kalian. Yuk kita coba dari reload. Yuk.
Jeng jreng. Lah, udah teliti-teliti. Udah kan? Nah, cakep. Kenapa bootstrap? Nah, kalau kita aktifkan mode inspect, ya mode inspect, mode responsive, kita bisa lihat dia bisa nyesuaiin layout ya. Oh, lah kan? Dah. Ada yang mau ditanyakan sampai ini? Untuk kontainer udah jadi. Calvin belum mau nanya. Oh lah. Belum ketemu juga errornya? Yuk bawa sini lah. Atau kamu kirim filenya aja deh ke Telegram biar teman-temanmu lihat juga. File aja. File PHP. Nanti saya coba jalanin dari sini. Nih caranya ya, lihat yang Calvin ya. Mana nama Calvin nih? Zahra sudah. Lah kata B boleh Zahra. Nah, saya tinggal download yang ini. Saya tinggal save. Saya tinggal simpen. Jadi ini utama nih. Saya namain utama yang saya utama palsu. Utama palsu. Utama ya utamanya tadi ya. Nah, yang Calvin saya simpen di sini juga. Tep, tep, tep. Nah, biar gak bentrok, yang utama saya ini saya buka di sini. Nanti saya akan hapus dia biar gak bentrok. Nah, kita lihat yang Calvin. Cara penekanannya gimana yang Calvin ini? Nama dia Hore dia bikin ya. Ya nggak Calvin? Nah, coba oleh Calvin. Menunya dia errornya apa? Nggak tampil apa-apa yang serunya yang Calvin nih. Kita lihat apa sih isi filenya. Isinya adalah fin author. Nah, nih dari awal pun dia udah salah. Pluginnya ini yang saya bilang tadi bukan L, melainkan I. Jadi ininya dari I, tapi I-nya I besar. Oke. Oh lah, nih penanganan. Lalu. Nih kayak gini, bukan L ya, I. V-nya besar. Lah, modul Q udah sampai ini, udah. Wadah berantakannya Calvin nih. Nah, mabuk nih kok nih. Ini kelebihan nih Calvin nih. Hapus. Udah nggak Calvin lah. Ini kan buka, ini tutup, ada tutup sekali lagi. Berarti hapus kan? Ya. Function menuku, add menu, judulnya adalah menunya read ini sama. Nih bukan menuku, melainkan modulnya yang tadi tuh. Nih modul Q nih. Nah berarti di sini modul bukan modul tuh sana. Lah, Calvin. Terus ini yang Calvinnya sampai kayak yang ini tadi tuh. Ini lah sudah lah saya harus coba tes. Ya Feby lah loh. Hebat Feby ini. Yang Calvin saya klik keluarnya lah. Hore, The Calvin baru benar-benar hore. Saya balikin ya Calvin ya. Hah? Apa keluarnya Calvin? Hah? Ngapain emang? Emang ngapain? Tidak masalah. Ada ini kamu pakai Visual Code ya? Simpen baik. Lihat di ini ya. Di Visual Code lo dia maca ini sebagai fungsi. Fungsinya kebetulan dia nggak kenal, makanya dia tandain. Apakah sudah, Calvin? Ya sudah. Ya jadi untuk beberapa editor
yang nyimpen library PHP, dia nganggap gini-gini ini sebagai fungsi PHP. Tapi enggak, ini sebenarnya fungsi yang bawaan dari WordPress-nya. Ya memang di PHP kayak dikenal. Nah, dia tuh yang tahunya PHP-nya, yang Calvin, makanya dia di garis bawah. Oke, lanjut ya. Ada lagi? Yo, Safira lah kirim belum? Oh, kirain lah sudah dari tadi. Lah kirim lah. Mana Safira? Mari kita tes yang Safira ya. Jangan-jangan tulisannya hore lagi. Saya timpa yang Feby nih. Oke, kita tes. Plugin. Di sini gila error enggak? Yang kamu error enggak, Safira? Oke. Berarti Safira terlalu sakti. Nah, kita lihat ya, apa sih yang diketik Safira? Mulai dari atas. Plugin name, plugin Yuri sudah utama. Wih, untuk percobaan utama sekali. Sampai sini sih nggak ada yang aneh. Modulku oke. Ngapain kayak gabung-gabung ngetik gini, Safira? Emang fobia. Ini pun berantakan. Ini oke, kelihatannya oke. Menuku. Nah, buka tutup. Nih, dihapus. Emang Kuadin nulis ini tadi, oh? Dihapus lalu? Hah? Lalu warna? Laingan gak ada warna. Hehe. Flower home menunya linknya modulku bener di atas modulku tulisannya. Bener. Oke, langsung deh lah haruslah. Simpan. Reload. Utama menunya. Lah, gara-gara tidak teliti bayi Safira. Oh, wis yang Jahra pasti udah keren Jahra nih. Yang lain? Rijal sudah. Hehe. Masalahnya apa? Tidak deh. Tidak deh masalah. Oh, lama tidak deh. Sadam? Tidak deh masalah juga. Oh, Kak Fatih? Gak ada. Anissa? Ada. Tidak. Lake? Gak ada. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Karena akan semakin jauh loh kalau kalian menunda-nunda. Lalu, lah kita lanjut. Jadi, cak-caknya kita mau bahas ada barang, pelanggan, pemesanan. Berarti kata-kata link ini kita ganti kan? Link akan kita ganti jadi barang, pelanggan, pesanan. Gampang, tinggal Ctrl F. Link. Nah, ini dia. Barang, pelanggan, pesanan. Bisa ketiknya? Kan tersangkanya link tulisannya. Tapi bukan sih A-link ya. Ini link ini bukan G. LINK. Cuma ganti tulisan ini. Sudah? Barang, pelanggan, pesanan. Sudah? Bisa? Bisa? Oh, belum dijawab nih, nak putar bunyi jangkriknya. Lah, oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Lalu, nah, ini fungsinya si link tadi. Si link, nih, kalau kalian ingat tadi linknya nih. Oke. Lalu, lah dapat kan? Nanti linknya itu tertulis di sini. Oke. Kalau kita sebelumnya belajar demo DPWL adalah file index, dia bukan file index yang ini. Admin nih, berarti kita copy yang ini. Mulai dari admin PHP di copy. Udah? Linknya sudah di copy ke barang tadi. Ctrl F barang. Yang ini kita ubah tadi tuh. Udah? Nah, drive-nya ini ganti jadi link ini.
admin titik php pack linknya. Udah. Ya tadi kan pagar nih, dia jadi pagar gini kan. Lalu di paste di sini. Udah. Oke. Kalau sudah, parameter pertama dia pakai tanda tanya. Parameter kedua dia pakai dan. Berarti kita tambahin dan. Dan lah kita nambahin parameter hal, misalnya halaman barang. Asumsinya kalau kita get hal, berarti barang itu yang mau di-include. Lah, untuk link kedua berarti tinggal di copy mulai dari admin sampai barang. Bukan barang yang putih ya, barang yang kuning. Lalu kan di dalam href kan, itu yang di copy isinya. Di copy, udah jarah. Di pelanggan kita ganti lah, barangnya diganti jadi oke. Bisa baca nih ngerjain nih. Lah, oh, satu lagi pesanan berarti pagarnya diganti jadi barang pesanan. Lah, simpan. Siap sampai ini? Siap? Lah, yang berbeda adalah hal, hal, hal. Jadi nilai parameter hal adalah barang atau pelanggan atau pesanan. Oke. Terus gini, kalau nggak diklik apa-apa, apa yang terjadi? Berarti kita copy admin.php pack sampai linknya doang. Di blok, maksudnya mau home, home-nya tampil ya dia sendiri. Di copy, lalu yang ini di copy, cari yang mana sih ada tulisan home navbar ini. Navbar yang ada href ini, baris 31. Ada, ada. Ganti jadi home. Nah, ininya karena home itu kan manggil dia sendiri, berarti di paste. Saya ulangi ya. Awalnya dia tulisan navbar, navbar nih yang mana ya Pak? Hayang, karena navbar nih ya, navbar. Ya enggak? Kita mau ganti tulisan navbar nih jadi tulisan home. Berarti home. Saya simpan, kan jadi tulisan home tuh. Ya enggak? Tapi saya mau ngeklik nampil halaman home-nya. Berarti si home nih saya mesti href-nya ganti ke ini. Yang saya copy tadi tuh admin titik php tanda tanya pack sama dengan linknya. Sudah simpen. Sekarang kita belajar bagaimana dia tahu agar oh kalau ngeklik ini loh yang terjadi, kalau ngeklik ini yang terjadi. Di demo DPWL udah pernah. Kita coba ya. Saat kita ngakses ini, ngeklik home, ya dia inilah yang kebuka. Oh enggak? Ngeklik barang, ada tambahan dan hal barang. Ngeklik pelanggan dan hal pelanggan. Ya enggak? Ngeklik pesanan dan hal pesanan. Oh, dia lah tahu bedain nah. Berarti kita tinggal ngeset. Apa sih yang di get di sini? Yuk, kita tulis ya. Berarti kan tulisannya title heading nih, tersangka kita. Yuk, title heading tersangka kita udah ketemu, Ctrl F. Title heading, ini dia. Title heading dapat ya. Berarti kalau kita tambahin script PHP di sini untuk mengget, buka PHP, tutup PHP di atas title heading yang pertama ya. Sudah. Bukan untuk PHP, sudah. If and if and if
if and if and if. Dah, nulisnya persis kayak gini ya, ini titik dua, ini titik koma. Udah, jika sudah di dalam kurung, tulis is set. Saya nulisnya is set ya, bukan buset. Kalian tulis itu udah beda arti. Is set tulisannya, is set. Jangan buset. Lah, sampai ini. Buka kurung tutup kurung. Sudah. Di dalam buka kurung tutup kurungnya, dollar underscore get. Udah. Buka kurung tutup kurung siku. Sudah. Tanda petik. Yang kita tulis tadi di sini hal. Berarti kalau kita mau ambil adalah hal. Udah? Benar ya? Jika sudah, coba kita echo sekarang. Apa sih yang di get hal ini? Berarti hal itu adalah parameter. Yang di get ini adalah nilainya. Nah, dicoba. Echo dollar underscore get sama dengan hal. Dollar underscore get hal. Diklik. Lah, keluarnya apa? Keluarnya amuba. Saat saya klik barang, keluar tulisan barang. Pelanggan, pesanan. Ada. Ngeklik home, tak keluar apa-apa. Sudah ya. Nah, jika sudah, berarti dia udah hampir pinter nih. Dia udah hampir pinter, dia lah tahu kita ngeklik apa. Nah, berarti coba bikin di sini ya, file baru, namain barang. Ya kayak kita belajar waktu itu tuh. Barang titik PHP. Wah. Bikin file baru namanya barang titik PHP. Sudah dibuka. Lah, isinya kosong. Oke. Kita mau ngapain? Kita mau isinya ini menjadi sebuah form saat dipanggil barang ini. Berarti barang ini kita mesti nyari di Google. Keywordnya adalah Bootstrap 4 form Waitress School. Biar kalian gak banyak ngetik. Lah, itu yang paling atas, Bootstrap 4 form Waitress School. Kenapa? Karena scriptnya itu sebenarnya udah ada, tinggal kita pakai. Lah, saya klik yang beginian nih. Klik. Lah, keluarlah begituan. Ya enggak? Oh, ada begini. Oh, ada begitu. Oh, ada begini begitu, kata kalian. Oh, ada Gemini. Oh, ada Gemini. Nah, kita kepala komplit yang ada validasinya. Nah, ya kayak gini ya, kan cakep tuh. Kalau yang ini kan biasa baik ini kan. Tidak di ngapain-ngapain ya. Kalau ini kayak ada animasinya, enter password, valid dan seterusnya. Ya nggak? Lagi ada yang di lain. Nggak ada kan? Nggak maksud saya. Nah, kalau sudah, dia ada di sini ada try it-nya namanya, try it yourself. Tapi kita gunakan yang paling bawah. Kita mau ngambil kodenya, lah, diklik. Oh, apa yang diambil?
mulai dari si form ini, mulai dari form validation yang di class container udah di blok, berarti ini kan div nih, sebelum div nih, nah tuh sebelum div nih, copy sebelum div ininya kita buang nih nanti nih, yang div ini kita buang ya. Lalu kalau biar kalian nggak bingung, gini aja deh, di dalam body lagi kita copy, nggak masalah kok. Di dalam body ya, kan ada div container, mulai dari itu copy sampai sebelum body, di copy lah, ditaruh di sini yang awalnya kosong tadi lah. Nggak perlu diapalin, nggak jarang ngetik, kan banyak bener nih, pening kalian simpan. Sudah lah, coba copy paste lah kan. Nah sekarang kita mau menginclude, jika barang yang diklik tampillah form validation ini. Caranya siap ya, ininya echo get hal nih, coba kita get jadi hal gini sama dengan get hal. Tadi kan tulisannya echo, saya ganti jadi ini. Sudah. Sudah. Oke, kelanjutan ya, konsentrasi ya, konsentrasi. Jika halaman ini nggak kosong, ya nggak, berarti kita langsung menginclude. Include apa? Halaman itu sendiri lah, include dalam kurung, sudah, dollar hal, sudah, kasih spasi titik, kasih tanda petik, sudah, titik PHP. Ini sudah pernah dijelasin juga di DPW kemarin, DPWL. Lalu sampai ini, kalau dosen lain mungkin pakai ACT, nggak tahu lah. Ya udah, anggap tidak deh lah ya, include gini ya. Sudah. Jika sudah, kita gunakan else. Kalau else berarti kita include home tadi. Home itu kan mulai dari title heading nih. Berarti kita include home.php. Home.php kita belum bikin. Jadi kalau nggak diklik apa-apa, tampillah halaman home. Sudah? Oke. Sudah? Oh, lah. Lah? Oke, jika sudah, buat file dengan nama home.php. Kenapa? Si home ini kan, kalau kalian ingat tadi saya bilang, home kita klik tampil yang ada heading-heading. Berarti home ini, home.php, dibikin sudah, dibuka, isinya kosong. Oke, sampai ini sudah. Utama titik PHP sekarang mulai dari title heading. Nih kan, ada fake image, ada apa banyak sampai ini. Oke, ini kita mau pindahin sampai dia entah tulisan tidak jelas dan sampai P sampai 94. Sudah. Ini title heading baris 84 sampai 94 di blok dulu. Udah. Di cut.
di-cut. Habis di-blok di-cut. Ditaruh di mana? Di home titik PHP. Lah, ngapain? Biar dak deh kan kita pindahin. Udah belum? Jika sudah, waktunya kita ngetes. Yuk, lalu tadi tuh jam nih deh, saya blok nih kan dari teteh leading nih. Yang di bawah kita nulis PHP buka tutup nih. Oh, blok dari ini sampai ke P. Jangan sampai div. Kalau udah di blok di cut. Kalau udah di cut di paste. Simpan. Yang ini simpan juga. Sudah. Su. Hah? Oke. Kalau si laki ini bahasanya su ya? Bukan. Su kan? Su laki. Udah su apa? Calvin sudah. Udah belum? Si Fatih lalu keren. Yo, lah. Nindi lalu Nindi. Lah, Nindi bagilah kayak Zahra, kasihan kayak Zahra tuh kan. Tengok jauh-jauh deh. Jika sudah, yuk, lihat. Ngeklik home, inilah keluarnya. Ngeklik barang, tampillah form barang. Udah? Lalu? Lah kan? Home, tampilnya dia ini tadi karena kita include home. Kalau barang, tampillah include form validation-nya. Hah? Muncul cuma berantakan? Posisi mana berantakan? Lah bener lo ngekat naruh di mana ya? Lah rapi lo. Yang kan naruh cerminnya. Yang saya suruh rapi-rapi dari tadi tuh. Sudah belum? Hah? Apa ya boleh deh? Nah, valid tulisannya kayak gitu. Udah? Kalau kita ada isi, intinya dia ada valid. Kalau ada isi, dia juru isi. Udah? Hah? Kirim telegram. Lau. Jahra. Aduh. Kalau ini kan ada layout sebenarnya. Nah, layoutnya tuh penting banget. Ya, jangan basing-basing paste. Oh, intinya kalau basing paste ya memang kayak gini. Dia sudah ada jatahnya naruh di mana. Jangan dibasing taruh mentang-mentang ada div heading. Oh, itu ya nanti tonton lagi videonya. Jangan dibasing taruh. Ya, di ya. Apa ya maksud Bapak dibasing taruh? Nah, gini nih. Jadi, walaupun kalian nanti nemu tulisan heading, ada heading lagi, ya bukan artinya naruhnya di situ. Nah, di about me, misalnya di atas yang tadi tulisan apa, kalian salah taruh posisinya. Ya tentunya salah. Tidak bisa basing-basing, dia udah ada jatahnya naruhnya di mana kontainernya. Nah, naruhnya di bagian sini, makanya perlu rapi. Ini ketemu ini misalnya. Dipakai tab tadi tuh. Oke. Nah, sebelum berakhir kita sampai ini dulu. Di barang, kita nggak butuh nih, I agree nih. Jadi check this box sampai label ini form check ini kita hapus nih. Nah, jangan kurang, jangan lebih hapus kayak gini nih. Kenapa saya bilang hapus dari sini? Ada ceritanya. Ini label, ada tutupnya.
Saya lihat lagi ada ceknya. Yang kita bahas ini yang cek mau dihilangin. Yang cek itu yang mana? Cek ini yang ini. Berarti kalau mau dihilangin mulai dari div ini sampai div ini. Saya tinggal hapus. Udah? Blok, hapus. Jangan lebih, jangan kurang. Karena kalau kurang, ya dia jadi bermasalah. Layoutnya pasti berantakan. Simpan. Nanti yang checkbox ini udah nggak ada. Nah, kalian intinya pahami aja dulu bener-bener sampai ini dulu. Berikutnya yang hari Kamis ya, kalau nggak terjadi libur, ya kita bahas lanjut bikin form biar untuk barang gimana. Ini kan baru form yang kita nyomot kan dari ini. Formnya ini udah berfungsi sebenarnya. Nah, dia tahu nggak? Ah, udah tahu dia, udah kita isi. Ya, salah satu nggak saya isi, dia nyuruh isi dulu. Udah aktif dia validasinya. Yang kamu otomatis itu karena kamu ngeklik tombol remember. Oh, udah ya, udah. Maksudnya gini, daripada saya makin jauh, kalian pahami minimal sampai ini dulu. Karena apa? Kalau lah makin jauh, kalian tidak ikut, penting nih kak, ikut ah. Oh, nanti coba lagi dari rekaman ini kalian tes. Kalau lah sampai ini aman. Nah, pahami intinya. Tadi itu kan udah pelan-pelan tes ya. Kalau perlu ulangi dari awal. Tapi dengar rekaman saya jangan dengar sambil dengar lagu. Oh, dah, kalau padahal saya udah jujur jelasin dah. Gitu ya. Ini kita mau pulang nih. Ada pertanyaan nggak? Dah, intinya sekali lagi tes lah ini di hari Kamis kalau nggak libur ya. Kita kan nggak tahu tuh rencana bos besar mau ngapain kan? Ya nggak? Nah, intinya saya kabarin nanti apa yang terjadi di hari Kamis tuh. Kalau normal ya kita tetap kuliah. Kalau enggak terpaksa libur nyari hari lain lagi. Oh, nah terus ini sekali lagi buat kalian yang belum, intinya pahami dulu sampai baca bikin gini nih. Kenapa nggak saya suruh ketik pasti lama? Makanya dari tadi tuh saya jurus nyomot, jurus nyomot, jurus nyomot. Kenapa? Karena pada prakteknya nanti ya saya ngalaminnya cuma gitu. Ya saya paham teorinya. Saya tinggal ngambil oh bagiannya ini nih. Saya tinggal tes, implementasi, tinggal modif sesuai kebutuhan. Ya itulah gambarannya kayak untuk ngembangin sistem. Oke. Nah sampai ini ada pertanyaan? Jika tidak, ada enggak ya? Nggak usah sedih dah. Intinya coba nanti dari rekamannya tonton pelan-pelan dengerin baik-baik. Oke? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Boleh pulang ya. Dadah, see you, bye-bye.